Oke, baik. Masih tentang limit ya, Ibu jelaskan jenis-jenis limit yang lain. Oke, bagaimana kalau kemudian limitnya X mendekati tak hingga, baik positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, berapa nilainya kan gitu. Oke, sebelum kita kerjakan ini, kita cari contoh yang lebih sederhana ya, yaitu bagaimana kalau fungsinya adalah sama dengan 1 per X. Simple aja, 1 per X. Oke, kita coba substitusi. Ini X, ini 1 per X. Misalkan kita mulai dari angka ya kelipatan 10 aja ya, kita coba 10. 1 dibagi 10 adalah 0,1. X-nya mendekati tak hingga, berarti semakin besar dan semakin besar kan gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau 100 berarti 1 per 100 0,01. Bagaimana kalau kemudian 1 juta X-nya, karena mendekati tak hingga ya, angkanya bisa berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya adalah menjadi 0,12345 kan gini. Oke, kalau ini Ibu teruskan menjadi tak hingga, bisa Anda lihat bahwa nilainya kan makin lama makin kecil nih, makin mendekati 0. Jadi bisa kita ketahui bahwa kalau fungsinya itu adalah 1 per X, bisa Anda substitusi, hasil limitnya menjadi sama dengan 0. Oke, itu 1 per X. Bagaimana kalau 1 per X kuadrat? Ini X, 1 dibagi X pangkat 3 wis, misalkan. Ya, jika ini nilainya 10, berarti kan 1 per 10 pangkat 3 itu 1000 ya. 0,123 kan gini. Kalau nilainya adalah 100 pangkat 3 itu berarti nolnya ada 6 sejuta ya. 0,1234556. Nah, apalagi Ibu jadikan dia 1 juta, maka nilainya juga sama. Dia kemudian akan semakin lama kan semakin mendekati 0. Berarti kalau fungsinya 1 per X atau 1 per X pangkat 3, bisa Anda substitusi limitnya dengan angka 0. Gitu ya. Nah, hal itu yang kemudian menjadi dasar bagaimana caranya mengerjakan limit X mendekati tak hingga, yaitu Anda rubah bagaimana supaya fungsinya itu dia menjadi per X atau per X pangkat 5, X pangkat berapapun ya. Kuncinya mengerjakan X mendekati tak hingga adalah bagi semua sisi, baik pembilang ataupun penyebut, dengan pangkat tertinggi. Kita maunya kan pangkatnya supaya 1 per ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya yang bagian bawah, karena kita maunya adalah per X pangkat 3 atau per X seperti ini. Oke, kita coba bagaimana caranya mengerjakan. Oke, contoh misalkan di sini ada sebuah fungsi 3x kuadrat. Berapakah limit x mendekati positif tak hingga dari 3x kuadrat plus 5x plus 4 dibagi x pangkat 3 plus 7x. Tadi caranya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, semua bagian. Berarti di sini 3x kuadratnya, pangkat tertingginya kan x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 5x dibagi x pangkat 3 ditambah 4 dibagi x pangkat 3 dibagi bawahnya juga ya,
X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 7X dibagi X pangkat 3. Semuanya aja dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Supaya apa? Supaya ada yang menjadi 1 per X pangkat sekian, dan bisa kita substitusi dia nilainya dengan 0. Ya, oke, berarti limit X mendekati positif tak hingga 3X kuadrat dibagi X pangkat 3, berarti kan 3 dibagi X ya, ditambah 5X dibagi X pangkat 3, 5 dibagi X kuadrat, ditambah, ya udah ini nggak bisa diapa-apain, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1, ditambah 7 dibagi X kuadrat. Nah, Anda kalau masih ingat sifat-sifatnya limit itu bahwa pembagian, penjumlahan bisa dibongkar sendiri-sendiri kan? Berarti limit X mendekati tak hingga dari 3 per X, ya agak melelahkan ya, gak apa-apa. Limit X mendekati tak hingga dari 5 dibagi X kuadrat, ditambah limit X mendekati tak hingga dari 4 dibagi X pangkat 3, dibagi, bisa Anda pecah sendiri-sendiri, limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 7 per X kuadrat, kan gini. Ini otomatis Anda substitusi dengan 0, ini juga dengan 0, ini juga dengan 0. Kalau ini masih ingat sama dengan 1, yang ini disubstitusi jadi 0, berarti sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 dibagi 1 ditambah 0 sama dengan 0 dibagi 1. Jawabannya adalah sama dengan 0. Gini ya. Jadi hasilnya ini adalah sama dengan 0. Oke, contoh yang lain. Geser. Oke, misal, oh ya, kalau sebelumnya tadi kita lihat pangkat denominatornya atau penyebutnya yang lebih besar ya. Ini adalah X pangkat 3, yang lainnya si pembilangnya cuma X kuadrat aja. Oke, baik. Geser. Oke, sehingga nah ini contoh yang lain. Bagaimana kalau pangkat pembilangnya ini yang lebih besar, X pangkat 4. Oke, aturannya tetap sama, bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Oke, maaf. Ya, berarti limit X mendekati, oh ya, ini coba dengan contoh yang lain ya, minus tak hingga. Nah, oke. Kalau minus tak hingga gimana, Bu? Tadi kan X-nya mendekati tak hingga. Nah, kita coba pakai tabel bagaimana kalau X-nya jadinya semakin lama semakin kecil ya, mendekati minus tak hingga, itu kan berarti garis bilangan ke arah kiri. Bagaimana kalau 1 per X? Oke, kita coba dengan minus 10. 1 dibagi minus 10 adalah minus 0,1. Minus 100 minus 0,01. Bagaimana kalau minus 1 juta, Bu? Ya udah, minus 0,123456. Ini kalau diteruskan lagi ke arah tak hingga, Anda bisa lihat bahwa ini kan sebenarnya juga mendekati 0 kan. 0 cuman kalau garis bilangan itu didekatinya dari sini kan gitu. Tapi kan lama-lama kalau digedein minus tak hingganya, nilainya kan akan juga sama dengan 0. Ya, jadi kalau yang positif tadi kayaknya kan deketinnya dari kanan ya, yang ini. Nah, kalau yang ini deketinnya ini kan dari kanan. Jadi kalau ini 0 dideketin dari sini, tambah gede nilainya menjadi mendekati 0 gitu ya. Oke, sama. Baik plus tak hingga atau minus tak hingga, tinggal Anda substitusi langsung secara otomatis dengan 0. Oke, Ibu lanjutkan. Berarti limit X mendekati minus tak hingga dari X pangkat 4 dibagi pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ditambah limit, oke, Ibu pecah langsung aja ya,
X mendekati tak hingga dari X dibagi X pangkat 3 dibagi limit X mendekati tak hingga dari 5X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah limit X mendekati minus tak hingga, minusnya ketinggalan, maaf, dari 7 dibagi X pangkat 3. Oke, ini kan berarti limit X mendekati minus tak hingga dari X ditambah limit X mendekati minus tak hingga dari 1 per X kuadrat. Ini limit X mendekati minus tak hingga dari 5 ditambah limit X mendekati minus tak hingga dari 7 per X pangkat 3 ya, nggak bisa diapa-apain. Oke, ini bisa Anda keluarkan ya, sehingga kemudian di sini ini kan X-nya disubstitusi ya menjadi minus tak hingga, hasilnya ini menjadi sama dengan 0, ini kemudian sama dengan 5, yang ini sama dengan 0, berarti sama dengan minus tak hingga ditambah 0 dibagi 5 ditambah 0, minus tak hingga dibagi 5, minus tak hingga dibagi 5 ya sama dengan minus tak hingga ya, nggak tahu kan, kita nggak tahu tak terdefinisi nilainya berapa, ya sudah jawabannya kan berarti tidak terdefinisi. Oke, satu contoh lagi, gimana kalau pangkatnya sama, nggak ada ya. Oke, kalau pangkatnya sama, ntar ibu nyari space. Oke deh, ada yang ibu maaf, ada yang ibu hapus dulu deh, yang ini aja. Oke, ntar ibu taruh di sini. Bagaimana kalau kemudian pangkatnya sama? Ternyata di slide ibu enggak ada contohnya. Oke, ibu contohkan yang sederhana aja ya, biar cepet. Oke, jadi misal limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat plus 5, wis gini aja ya biar cepat. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga kan bagi dengan X kuadrat, karena pangkat tertingginya kan 2, X kuadrat dibagi X kuadrat plus limit X mendekati tak hingga dari 2 per X kuadrat dibagi limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat per X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga dari 5 dibagi X kuadrat. Ini kan sama dengan 1, ini kan sama dengan 1 ya kan, berarti yang ini adalah sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, berarti jawabannya adalah biar nggak kecampur, berarti jawabannya adalah 1 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0, 1 per 1 kan gitu ya, sama dengan 1. Jadi kalau pangkatnya sama, X kuadrat dan X kuadrat hasilnya sama dengan 1. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menemukan aturannya sebenarnya, hanya dengan melihat pangkat mana yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan L'Hopital rule. Wah, Bu, tadi kan harusnya nggak perlu ngitung, tinggal pakai iya, tapi kan Ibu harus ngajarin dulu dasarnya ya, bahwa kalau pangkat numerator sama dengan denumeratornya sama kayak tadi ya, X kuadrat dengan X kuadrat, nilainya adalah sama dengan koefisiennya. Tadi kebetulan koefisiennya sama dengan 1 ya. Ini contohnya kalau koefisiennya itu 2, koefisien dari pangkat tertingginya yang sama tadi ya, 2, kemudian yang bawah 7, maka hasilnya adalah sama dengan 2 per 7. Oh ya, jadi tadi harus Ibu ngasih lihat koefisiennya beda ya, biar kelihatan. Oke, kemudian bagaimana kalau pangkat dari pembilangnya lebih kecil? Kayak ini nih, ini kan X kuadrat, yang ini X pangkat 3. Hasilnya adalah sama dengan 0. Ini kayak yang ini tadi. Hasilnya sama dengan 0. Nah, yang ini
ini tadi ya, kalau pangkatnya pembilangnya lebih kecil. Kalau pangkat pembilangnya ternyata lebih besar, contohnya ini, maka jawabannya adalah plus atau minus tak hingga, tergantung dari C-nya. Kalau C-nya itu jadi plus tak hingga, maka jawabannya adalah hasilnya plus tak hingga. Kalau jawabannya adalah minus tak hingga, ya sudah, berarti jawabannya adalah sama dengan minus tak hingga. Jadi itu adalah prinsip dari L'Hopital rule untuk mengetahui berapakah limit dari sebuah fungsi jika x-nya mendekati plus atau minus tak hingga. Gitu ya.